Oke, hari ini kita mau ngobrolin soal statistika. Tapi tenang, ini bukan pelajaran matematika yang bikin pusing ya. Anggap aja ini cara kita dapetin kekuatan super buat ngerti dunia di sekitar kita yang penuh sama data. Coba dipikirin, setiap hari kita tuh dibanjirin angka, data, informasi di mana-mana. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa misahin mana yang fakta, mana yang cuma rame doang? Nah, ini dia intinya. Kita tuh perlu banget ngambil keputusan berdasarkan fakta yang beneran ada. Bukan cuma ikut-ikutan perasaan, apalagi berita bohong. Apalagi kalau situasinya lagi genting. Ingat banget kan pas zaman pandemi? Tiap hari ada angka baru, kasus baru, data baru. Rasanya tuh kayak tenggelam di lautan informasi. Bikin bingung. Nah, pengalaman itu nunjukin betapa pentingnya kita punya alat buat menerjemahkan semua angka itu. Oke, sebelum kita bisa bedah data, kita harus punya alatnya dulu dong. Dan alat yang paling dasar adalah bahasa. Kita samain dulu persepsinya kita, biar nggak salah kaprah. Pertanyaan pertama, dan ini sering banget bikin bingung. Statistik sama statistika. Apa sih bedanya? Kelihatannya mirip, tapi sebetulnya beda banget. Biar gampang bayangin gini aja. Statistik itu adalah hasilnya, makanannya. Bisa berupa angka, grafik, atau tabel yang kamu lihat di berita. Nah, statistika itu adalah ilmunya, prosesnya. Ibaratnya dapurnya, lengkap sama resep dan koki yang ngolah data mentah jadi sajian yang bisa kita nikmati. Sip, sekarang kita masuk ke alat pertama kita. Salah satu kehebatan statistika itu adalah kemampuannya buat ngambil data yang kelihatannya berantakan, terus nemuin satu cerita simpel yang ngegambarin keseluruhan data itu. Coba deh, bayangin kamu itu seorang guru, dapat daftar nilai ujian murid-murid. Kalau cuma diliatin satu-satu, pusing juga kan buat nyimpulin ini kelas sebenarnya jago atau kurang ya? Nah, ini dia kekacauan yang kita maksud. Angkanya acak-acakan, ada yang dapat 5, ada yang dapat 9, macam-macam deh. Gimana cara ngimpulinnya? Disinilah trio M andalan kita berperan. Yang pertama ada mean. Ini yang paling kita kenal ya, rata-rata. Tinggal jumlahin semua nilai, terus bagi sama jumlah muridnya. Buat kelas ini, rata-ratanya 7. Berikutnya, median. Ini adalah nilai tengah setelah semua angkanya kita urutin dari yang paling kecil ke paling besar. Nah, enaknya median ini, dia nggak gampang tertipu sama nilai yang aneh, yang ketinggian atau kerendahan banget. Di sini, mediannya juga 7. Dan yang terakhir dari trio M ini, modus. Gampangnya, ini nilai yang paling pasaran, yang paling banyak muncul, paling sering didapat sama murid-murid. Dan di contoh kita, modusnya 7 juga. Jadi dengan mean, median, dan modus, kita bisa cepet banget nyimpulin kalau performa tipikal di kelas ini tuh ada di sekitar nilai 7. Jauh lebih simpel dan jelas daripada harus mandangin 14 angka satu persatu kan? Oke, angka itu penting, tapi jujur aja, otak kita lebih suka lihat gambar kan? Nah, sekarang kita naik level ke cara mengubah angka-angka tadi jadi gambar yang lebih gampang dicerna, alias visualisasi data. Dua-duanya pakai batang, kelihatannya mirip banget. Tapi ternyata mereka punya fungsi yang beda total dan dipakai untuk jenis data yang berbeda. Ini nih yang sering bikin orang ketuker. Perbedaan kuncinya di sini. Diagram batang itu buat ngebandingin kategori yang beda-beda, yang terpisah. Makanya batangnya ada jarak, ada celahnya. Kalau histogram, dia nunjukin sebaran data dalam sebuah rentang. Makanya batangnya nempel, karena datanya itu nyambung, berkelanjutan. Contohnya gini deh, gampangnya. Kamu mau bandingin penjualan antara merek HP A, B, dan C. Nah, karena setiap merek itu kategori yang terpisah, kamu pakainya diagram batang. Tapi, kalau pertanyaannya beda, misalnya kamu mau tahu, berapa banyak sih siswa yang main HP 0-2 jam? Berapa yang 2-4 jam? Nah, karena ini soal rentang waktu yang nyambung, kamu pakainya histogram. Oke, kita udah punya alat-alatnya nih. Udah ngerti konsep dasarnya, udah tahu cara visualisasinya. Sekarang bagian serunya, kita pakai semua ini buat mecahin masalah yang tadi kita bahas di awal. Ingat kan tadi kita ngomongin soal pandemi, soal rasa takut dan bingung karena kebanyakan informasi? Nah, dengan alat-alat statistika ini, kita bisa ubah data yang tadinya serem jadi sebuah wawasan yang jelas. Coba kita pakai contoh yang benar-benar krusial dan kita semua alamin. Vaksin. Waktu itu kan banyak banget berita simpang siur. Di satu sisi takut kena penyakitnya. Di sisi lain, ada yang bilang vaksinnya berisiko. Terus gimana data ngebantu kita? Oke, data pertama. Tanpa vaksin, data di Indonesia saat itu nunjukin risiko kematian karena COVID-19 itu sekitar 3%.
Sekarang, bandingkan sama ini. Data dari puluhan ribu orang yang divaksin yang dapat reaksi bermasalah itu cuma sekitar 0,01%. Nah, ini dia momen ahanya. Begitu angkanya dijejerin, perbandingannya jadi jelas banget. Risiko nggak divaksin itu ternyata 300 kali lipat lebih besar. Tiba-tiba, perdebatan yang tadinya emosional jadi perbandingan fakta yang jernih dan keputusannya jadi jauh lebih gampang diambil. Jadi pada akhirnya, ngerti dasar-dasar statistika itu bukan soal jadi jago matematika. Ini tuh soal jadi pemikir yang lebih kritis, warga negara yang lebih cerdas, dan bisa ngambil keputusan yang lebih baik buat diri kita sendiri. Dengan pemahaman ini, kamu sekarang punya kacamata baru buat melihat dunia. Jadi, lain kali kalau lihat berita atau postingan yang penuh angka, jangan langsung diterima mentah-mentah. Coba tanya, analisis, dan temukan cerita apa yang sebenarnya ada di balik angka-angka itu. Terima kasih sudah menyimak.